He only made an inspiration come you saw that you would go to him. Datangnya ilham dari Allah kepadamu tak lain agar kau mendatanginya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awrada litakunu bihi iradatan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Berkata Imam Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi kitabih al-hikam. Innama awrada 'alaikal warida litakuna bihi 'alaihi waridan. Datangnya ilham dari Allah kepadamu tak lain agar kau mendatanginya. Yang dimaksud dengan ilham adalah ilmu dan cahaya. Ya, ilmu dan cahaya pengetahuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya yang membuat hati lapang dan bersinar terang. Ya, cahaya yang membuat hati lapang dan bersinar terang dengannya. Nah, maksudnya bahwasanya kita terkadang sering mengalami hal-hal seperti ini ketika adanya pengetahuan di mana tanpa tidak kita sadari di dalam diri kita, ya, kita merasakan hal yang lapang. Ya. Hati bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran dan melihat kebatilan sebagai kebatilan. Nah, inilah di dalam diri kita ada, ya, namanya geritik hati yang bisa menilai kebenaran dan kebaikan. Ada minus dan ada plusnya juga, di mana ada penilaian di dalam diri hati kita bisa menilainya, ya, suatu kebaikan atau keburukan. Ya. Ilham juga merupakan penampakan ilahi yang masuk ke dalam hati meski seorang hamba tidak merasakan karena keburukan sifat-sifat kemanusiaannya. Ya. Saking banyaknya keburukan atau sisi negatifnya di dalam diri manusia sehingga ilham itu tidak bisa kita rasakan. Nilai-nilai kebaikan itu tidak bisa kita rasakan, sehingga yang ada adalah keburukan-keburukan, timbul rasa iri, hasud, atau hal-hal yang sifatnya kebatilan. Nah, sementara ketika datang ilham atau hal-hal yang sifatnya kebaikan itu tidak kita rasakan karena ketutup dengan hal-hal sifat-sifat kemanusiaan yang begitu dalam, atau sisi minus yang ada di diri kita itu begitu banyak dibandingkan sisi plusnya itu sendiri. Ya, terkadang ilham disebut juga dengan hal atau keadaan batin. Semuanya datang kepadamu agar kau bisa menuju ke hadirat ilahi. Namun untuk sampai ke hadirat Allah, hati harus bersih dan suci dari segala kotoran. Nah, jadi untuk sampai ke hadirat Allah, hati harus bersih, suci dan dari segala kotoran, dari sifat-sifat yang mengotori hati. Makanya ada istilah tafakur diri, merenungkan. Nah, sehingga setelah mencapai dalam hal kesadaran diri, barulah bisa merasakan, ya, setidaknya menilai, ya, dengan akal pikiran kita mana yang baik dan mana yang buruk, apa yang pantas dan apa yang tidak pantas, khususnya buat diri kita sendiri. Inilah hikmah ke-54. Selanjutnya hikmah ke-55. Berkata Imam Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bihi, awrada 'alaikal warida liyasta'milaka min yadil aghyari wa yuharriraka min riqqi athari
Allah memberimu ilham untuk menyelamatkanmu dari cengkraman materi dan membebaskanmu dari perbudakan hawa nafsu. He made an inspiration come you so as to get you out of the grip of arthritis and free you from bonded to created things. Ya, begitulah kira-kira bahasa Inggrisnya. Jadi materi dan hawa nafsu akan merampas kebebasanmu bila kau begitu mencintai dengan bergantung padanya. Oleh karena itu Allah memberimu ilham yang dapat menyelamatkanmu dari cengkraman materi dan membebaskanmu dari perbudakan hawa nafsu. Dengan begitu, tak akan ada lagi kesempatan bagi makhluk untuk menguasaimu sehingga kau hanya pasrah kepada Allah dan layak untuk hadir ke hadapannya. Nah, jadi hikmah ke-54 ini lanjutan dari hikmah ke-53 dan 55 ini yang tadi kita bacakan itu lanjutan dari 54, di mana memang terkadang hawa nafsu itu menguasai diri kita sehingga ya kebebasan kita ini terkurung ya. Nafsu itu adalah sifat-sifat yang duniawi ya, yang kita rasakan atau kita lihat ya dengan mata kepala kita ya, atau kesadaran kita mungkin ya, dengan timbulnya keinginan-keinginan yang kuat untuk apa? Untuk merealisasikan masa depan sesuai dengan apa? Sesuai dengan pola pikir. Padahal itu adalah nafsu itu sendiri. Padahal di sini hikmah ke-55 ini menjelaskan bagaimana kita ya membebaskan diri dari hawa nafsu itu. Ya, jadi jangan salah ketika orang sedang sukses-suksesnya tiba-tiba ambruk. Nah, disitulah padahal sebenarnya dia mulai menyadari ya, mulai mendapatkan ilham dengan arti kebebasan itu sendiri, sehingga dia tidak bergantung lagi pada sesuatu itu, pada makhluk, dan dia bergantungnya pada Khalik. Hanya saja terkadang ada sebagian orang yang menyadari dan ada juga yang tidak menyadari. Ya, ini hikmah ke-54 dan 55 dan 55 yang tadi barusan, dan kita akan lanjut di video berikutnya di hikmah 56. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.